Hai semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu sehat ya. Nah, di video kali ini aku mau buat salah satu olahan dari pisang. Jadi bagi teman-teman yang punya stok pisang di rumah tapi bingung mau buat apa, cobain deh resep satu ini. Rasanya enak, manis, legit, dan gurih. Pokoknya mantep banget. Ikutin terus videonya hingga selesai ya. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan panci untuk memasak, lalu masukkan gula jawa atau gula merah sebanyak 180 gram. Teman-teman boleh juga menggunakan gula aren. Lalu gula pasir sebanyak 45 gram atau setara 3 sendok makan. Nah, untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 15 gram. Untuk jumlah gulanya boleh sesuai selera ya. Lalu garam setengah sendok teh. Daun pandan 1 lembar yang diikat simpul. Dan larutan santan sebanyak 600 ml. Ini aku pakai yang kekentalan sedang ya. Dan kita aduk-aduk sebentar seperti ini dan lanjut kita masak di atas kompor ya. Nyalakan api kompornya sedang aja dan terus dimasak hingga santannya mendidih dan gulanya larut. Nah, ini untuk santannya sudah mulai mendidih ya teman-teman. Nah, seperti ini lanjut kita aduk-aduk. Dan kita matikan api kompornya ya. Dan kita aduk-aduk sebentar untuk mengurangi uap panas. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Untuk larutan santan gula merahnya boleh kita sisihkan dulu dan tunggu hingga dingin ya. Sembari menunggu, yuk kita siapin untuk pisangnya. Siapkan wadah yang lebih besar. Nah, di sini udah aku kupas pisang tanduk sebanyak 1 buah. Teman-teman boleh menggunakan pisang apa aja ya. Nah, seperti ini, yang penting pisangnya itu matang teman-teman. Lalu aku campur dengan pisang raja. Nah, kalau untuk pisang rajanya ini udah bener-bener matang banget. Jadi rasanya itu sangat manis teman-teman. Jadi semakin matang pisang semakin bagus ya dibuat kue seperti ini. Untuk jumlah pisangnya aku pakai sekitar 500 gram ya teman-teman. Jika dirasa terlalu banyak boleh dikurangin. Setelah selesai dipotong-potong, nah ini aku mau sedikit dihancurkan ya teman-teman, tapi nggak sampai halus banget. Jadi aku tekan-tekan menggunakan sendok nasi seperti ini. Jadi masih ada tekstur pisangnya ya. Tuh, nggak halus banget teman-teman. Kalau udah, langsung aja kita tambahkan tepung beras. Ini aku siapin saringan dulu. Untuk tepung berasnya sebanyak 180 gram atau setara 18 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Nah, seperti ini. Lalu tambahkan tepung tapioka sebanyak 90 gram atau setara 9 sendok makan. Nah, ini sama ya teman-teman. Untuk 1 sendok makannya setara kurang lebih 10 gram. Kalau udah, untuk tepungnya lanjut diayak ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Dan lanjut kita aduk sebentar aja seperti ini. Kalau udah, langsung aja kita tuang larutan santan gula merahnya. Nah, ini untuk kondisinya masih sedikit hangat ya teman-teman, gak apa-apa, langsung aja kita tuang. Sebelum dituang jangan lupa disaring dulu, karena pasti ada sisa-sisa dari gula jawa atau gula merahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, ini udah selesai. Jadi ini masih ada tekstur pisangnya ya. Kalau misal teman-teman gak suka, boleh pisangnya itu dihaluskan aja. Ini udah selesai, kita sisihkan sebentar. Dan siapkan loyang. Di sini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7. Atau teman-teman boleh menggunakan loyang apa aja ya.
Dan kita oles dengan minyak goreng ke seluruh permukaan loyang seperti ini. Tuh, tipis-tipis aja ya. Kalau udah langsung aja kita tuang adonannya. Setelah selesai dituang, boleh kita aduk-aduk seperti ini, kita ratakan agar tidak ada pisang yang menumpuk ya. Jadi biar rata teman-teman. Nah, seperti ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan adonannya. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 35 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang, langsung aja kita keluarkan dari kelakat ya. Dan ini kita biarkan hingga benar-benar dingin. Setelah kuenya dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini menggunakan spatula plastik. Kalau udah, kita beri alas dan kita balik ya. Bantu sedikit ditekan untuk loyangnya agar kuenya ini mudah dikeluarkan teman-teman. Insya Allah nggak bakal lengket kalau kita mengoles dengan minyak gorengnya itu rata. Nah, ini dia hasilnya. Dan lanjut kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera ya. Di sini aku potong menggunakan pisau bergerigi agar nanti bentuknya lebih cantik. Nah, ini dia kue talam pisang gula merahnya udah jadi. Hasilnya cantik banget dan lumayan banyak. Yuk langsung aja kita cobain. Ambil satu. Untuk tekstur pisangnya cantik banget ya teman-teman. Masih terlihat potongan-potongannya gitu, jadi bagus. Dan ketika dipotong ini kuenya lembut, gak keras sama sekali. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, manis, legit, dan juga gurih. Teksturnya lembut, nggak keras sama sekali. Pisangnya berasa. Enak banget nemenin ngeteh ataupun ngopi. Bagi teman-teman yang punya stok pisang, jangan lupa cobain. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.